Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Al-ayah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan rasa iman dan takwa, minimal nanti setelah selesai ibadah Idul Fitri, ketika kita keluar dari masjid ini, area masjid ini, agak sedikit meningkatlah rasa iman dan takwa jika dibandingkan sebelum kita datang ke masjid atau area masjid ini. Tiada seindah kata yang dapat kita ucapkan kehadiran Allah, yang kita ukir dengan lisan, yang kita ukir dengan bibir kita, kecuali kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, hakikat Idul Fitri itu hanya satu, yaitu mengajarkan kita tentang silaturahmi. Pertama, silaturahmi dalam arti menjalin hubungan antara sesama manusia untuk saling berbagi, untuk saling memaafkan, tolong menolong. Yang kedua, silaturahmi dalam arti membangun hubungan yang baik sesama keluarga, terutama kepada kedua orang tua, untuk saling berbagi, saling memaafkan, dan tolong menolong. 14 abad yang lalu Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita. Pada saat itu Nabi Muhammad berkata dengan kepada sahabatnya, ala adulukum ala akramil akhlaqid dunya wal akhirah. Kata Nabi, wahai sahabatku, maukah kalian aku beritahukan akhlak yang paling mulia yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kalian untuk dunia dan akhirat? Kemudian sahabat menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, pertama, ta'fu amman zulamaka, berikan maaf kepada orang yang pernah menzolimimu, berikan maaf kepada orang yang pernah menyakitimu. Kedua, kata Nabi, tu'ti man haromaka, berikan ruang damai, berikan ruang maaf kepada orang yang memusuhimu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, watasilu man qata'aka, sambunglah hubungan silaturahmi, sambunglah hubungan kekerabatan dengan orang yang pernah memutuskan rasa kekeluargaan, dengan orang yang pernah memutuskan hubungan silaturahmi dengan kamu. Kemudian terakhir Rasul mengatakan, man ahabba ayyusatolahu firrizkihi, siapa di antara kalian, di antara umat Islam yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin dibanyakan rezekinya, yang ingin dimudahkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi asirihi, dan
diberi umur panjang, disehatkan, diberi kualitas hidup yang baik, maka terakhir Nabi mengatakan falyasil rahimahu, maka sambunglah hubungan silaturahmi. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, mari kita buktikan perkataan Nabi ini pada hari ini. Pertama, dalam bekerja, mencari rezeki, kita butuh yang namanya relasi, kita butuh yang namanya jaringan, kita butuh namanya mitra kerja, dan apalah namanya itu. Itulah dia sebenarnya konsep silaturahmi. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain, yang dibangun atas dasar kejujuran, saling menghormati, sehingga apa? Setiap pekerjaan, target yang kita kerjakan, kalau sudah dibangun dengan rasa jujur dan saling menghormati, pasti tercapai dan akan mendapatkan rezeki yang berkah. Yang kedua adalah kualitas hidup sehat atau umur yang panjang. Stres adalah satu-satunya penyebab orang itu banyak menimbulkan penyakit. Mengapa? Dengan stres, orang makan dan gaya hidupnya tidak terkontrol. Secara psikologi, satu-satunya obat, satu-satunya cara untuk menghilangkan stres, agar orang tidak stres, paling tidak menurunkan dan menghilangkan, adalah dengan mengatakan, berbicara dengan lawan berbicara, menyampaikan keluh kesahnya kepada orang yang dia percaya, terutama terhadap keluarga, teman, dan kedua orang tua. Inilah dia konsep silaturahmi dan bukti bahwa silaturahmi itu mendatangkan kebahagiaan. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, bagaimana sebenarnya konsep berbagi dalam Islam itu? 14 abad yang lalu Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita, yang terekam dalam jejak rekam kehidupan Nabi, di mana pada saat itu Nabi Muhammad sedang membantu seorang anak yatim. Sejarah membuktikan pertama kali Nabi Muhammad melaksanakan sholat Idul Fitri, ketika itu di pagi yang cerah, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya sebelum sholat Id, berjalan-jalan melihat kondisi umat Islam, sambil berdoa agar umat Islam mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad melihat ada segerombolan anak-anak kecil bermain, bersukaria, bergembira merayakan Idul Fitri. Kemudian tetapi ada penampakan yang aneh. Dari sekian banyak gerombolan anak itu, di salah satu sudut kota Nabi Muhammad melihat ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Penampilannya kusam seperti anak terlantar. Kemudian Nabi Muhammad pun menghampiri anak itu, kemudian berkata, "Wahai anakku, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak merayakan Idul Fitri di pagi yang bahagia ini? Mengapa engkau tidak bermain dengan teman-teman?" Kemudian anak yang kecil itu menjawab, "Aku teringat setahun yang lalu bagaimana ayahku memberikan aku makan di hari raya Idul Fitri. Aku teringat setahun yang lalu bagaimana bapakku memberikan aku rezeki, memberikan aku pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, dan aku bahagia. Tapi sekarang bapakku sudah meninggal dunia, mati berjuang, berjihad bersama baginda Rasulullah. Untuk itu aku menangis. Dan sekarang aku yatim piatu, tidak ada seorang pun yang menjagaku." Mendengar perkataan itu, baginda Rasulullah pun langsung tersedih, merangkul anak itu dan memegang kepala anak itu sambil berkata, "Wahai anakku, maukah kamu aku jadikan aku ini sebagai ayahmu, Fatimah sebagai kakakmu, dan Aisyah sebagai ibumu?" Mendengar perkataan itu, anak yang kecil tadi itu pun langsung senang gembira, tidak mampu berkata apa-apa, cukup dengan menganggukkan kepalanya. Rasa senang mendapatkan keluarga baru. Kemudian baginda Rasulullah pun membawa anak itu pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, anak itu pun dimandikan, disisir, diberi makan, diberi pakaian yang bagus, dan anak itu pun bermain, bergembira, bersuka cita bersama teman-temannya.
Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, inilah sebenarnya hakikat berbagi, yang mana yang kaya harus bisa menolong yang miskin peduli terhadap dengan yang kaya. Begitu juga dengan sesama keluarga, sesama kaum kerabat. Mari kita lepaskan ego kita masing-masing. Di hari raya Idul Fitri ini, mari kita saling memaafkan. Mungkin bisa jadi ada di antara tetangga kita hari ini yang tidak makan. Mungkin ada tetangga kita hari ini yang hidup miskin, tidak mendapatkan pakaian yang bagus. Inilah sebenarnya kesempatan kita untuk menolong mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan itu kepada kita, mungkin karena malu dan mungkin karena tidak ingin dianggap meminta-minta, tetapi kitalah seharusnya yang mencari tahu. Mungkin di samping rumah kita, mungkin tetangga kita ada anak yatim piatu hari ini yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, yang makan apa adanya, tidak punya baju baru, tidak bisa merayakan Idul Fitri seperti kita. Inilah sebenarnya kesempatan kita untuk mencari tahu, dan inilah sebenarnya untuk bagi pengelola zakat untuk menyalurkan sesuai dengan peruntukannya. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, selain itu mari kita menjalin hubungan silaturahmi terutama dengan kaum kerabat, dengan keluarga kita, terlebih antara anak dengan orang tua. Bagaimana anak itu semakin cinta terhadap orang tuanya, dan orang tua semakin bangga dengan anaknya. Dan bagi orang tua, anak adalah harta terindah. Mengapa? Karena ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Selama mengandung itu, ibu kita membawa kita kemana-mana dengan penuh rasa sakit. Pada saat kita dilahirkan, ibu kita menangis sakit dengan sesakit-sakitnya. Tetapi pada saat kita terlahir di dunia ini, seluruh sakit dalam ibu kita itu hilang seketika, bahagia karena kelahiran kita. Begitu juga dengan ayah kita, saudara-saudara kita, senyum bahagia dengan kelahiran kita. Ayah, ibu itu selalu berdoa kepada kita agar nantinya kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian ayah dan ibu itu pun melihat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki pada saat kelahiran kita. Dilihatnya tubuh kita satu persatu, telinga, mata, dan hitungnya jari kita, dari jari jemari, dari tangan, kaki, agar jangan sampai salah satu anggota tubuh kita hilang. Itulah dia harapan orang tua, agar kita menjadi anak yang sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita dewasa? Ketika kita dewasa, terkadang tanpa kita sadari, kita sering melukai hati orang tua. Terlebih lagi ketika kita sudah punya istri, ketika kita sudah punya suami, anak, harta, dan keluarga, terkadang orang tua terlupa. Orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, pulanglah ke rumah." Kemudian apa jawab anak itu? "Maaf Bu, Pak, aku tidak bisa pulang. Aku lagi sibuk. Ini aku titipkan uang untuk ayah dan ibu. Nanti jangan ganggu ya." Inilah dia kata-kata yang bisa melukai hati orang tua kita tanpa kita sadari. Di atas kertas kita tahu berapa banyak doa ayah dan ibu agar kita menjadi orang yang sukses. Di atas kertas kita tahu begitu besar harapan orang tua kita menjadi anak yang soleh. Tetapi rasa-rasanya, apakah doa itu nyampai ke kita hari ini? Mungkin karena kita sudah melukai hati kedua orang tua kita. Apalagi kalau anak itu sukses, kaya raya, sementara orang tuanya tinggal sendirian di rumah. Tidak bisa, tidak banyak yang kita lakukan ketika orang tua kita sakit keras, sakaratul maut menghadapi orang tua. Pangkat, harta yang kita miliki itu tidak bisa menolong orang tua. Satu-satunya yang bisa kita lakukan dan kesempatan emas pada saat itu, satu-satunya yang bisa kita lakukan kesempatan emas pada saat itu adalah membantu orang tua mengucapkan kalimat
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Suhtullah, suhtul walidain. Durhakanya Allah kepada kita itu sangat tergantung dari durhakanya orang tua terhadap kita. Oleh sebab itu, wahai saudara sekalian, bagi orang tua yang masih ada, ketika selesai ibadah Id ini, temui orang tua, mohon ampun atas segala dosa kita. Mungkin ada kata-kata kita yang melukai hatinya. Bagi yang sudah meninggal dunia orang tuanya, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Hanya satu, berziarah ke kuburnya, bersihkan kuburnya, bacakan ayat Al-Quran, doakan arwah orang tua kita agar dilapangkan kuburnya, doakan agar diampuni segala dosa-dosa orang tua kita, doakan agar terbebas dari segala azab kubur. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, sayangilah dia sebagaimana dia menyayangiku dari sejak kecil. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, mari kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai hari kemenangan. Mari kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk rasa saling berbagi, bersilaturahmi, mencari pahala dengan sebanyak-banyaknya. Barakallahu